Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini melalui renungan harian yang ada. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah bagi kami. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, yang telah menolong kami, yang telah memberi kekuatan kami di malam hari ini. Kami ingin bersekutu menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang boleh memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu ini yang terus mengingatkan kami agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih, berfirmanlah di malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku, Tuhan, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, yaitu bersisi tentang firman Tuhan yang datang kepada Yeremia. Yeremia ini dulu adalah nabi bagi bangsa Israel. Kita tahu, kita juga mengerti betapa bebalnya bangsa Israel pada waktu itu. Betapa keras hatinya mereka. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka berubah setia, yaitu menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala. Karena belas kasihan Tuhan, Tuhan masih mengingatkan melalui siapa? Melalui nabinya, yaitu Yeremia. Firman Tuhan datang kepada Yeremia pada waktu itu dengan ayat yang sudah kita baca tadi. "Hai Yeremia, pergilah engkau ke tukang periuk." Nabi Yeremia ini tergolong adalah nabi yang besar, nabi-nabi besar pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yeremia, "Yeremia, engkau harus pergi ke tukang periuk." Pasti muncul tanda tanya dari Yeremia, "Tuhan, kenapa saya harus pergi ke tukang periuk? Bukankah tukang periuk itu seperti itu aja? Mereka ngambil tanah liat, kasih air, bentuk dalam pelarikan, baru dibentuk bejana dan sebagainya. Apakah cuma seperti itu?" Tapi tidak. Lihat, Yeremia pergi ke tukang periuk. Dia melihat cara kerja tukang periuk, dari mengambil tanah, terus dia prosesnya dalam membuat sebuah bejana. Yeremia perhatikan baik-baik. Setelah Yeremia perhatikan dengan baik, baru firman Tuhan datang di ayat 5 dan 6 tadi. "Hai Yeremia, kau perhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja. Ketika tanah liat yang ia bentuk itu gagal, tidak sesuai dengan keinginannya, maka apa? Ia kembali hancurkan
tanah liat itu. Dia kembali bentuk ulang menjadi bejana seperti keinginan tukang periuk itu. Firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul jalani proses tanpa protes. Jalani proses tanpa protes. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini bagaimana proses menjadi sebuah bejana yang indah itu. Si tukang periuk ini harus mengambil tanah liat. Tanah liat dengan kualitas yang bagus. Setelah mengambil tanah liat, dia memisahkan kerikil-kerikil, memisahkan batu-batu kecil, memisahkan akar-akar. Kenapa? Kalau masih ada batu-batu kecil, masih ada akar-akar, masih ada kotoran-kotoran itu, maka bejana itu akan mudah pecah, mudah retak. Jadi tukang periuk itu harus memisahkan batu-batu kecil itu, memisahkan akar-akar itu, memisahkan kotoran-kotoran itu, sehingga yang ada hanya tanah liat yang murni. Firman Tuhan tadi katakan apa? Kita ini ibarat seperti tanah liat. Kalau mau Tuhan mau pakai hidup kita, biarlah Tuhan proses hidup kita. Kita ikuti proses Tuhan. Jangan lari dari proses Tuhan. Mungkin ketika batu-batu dipisahkan dari hidup kita, akar-akar dipisahkan dari hidup kita, mungkin terasa sakit. Karena apa? Itu sudah menjadi biasa dengan kita, kebiasaan kita. Ketika kebiasaan kita ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dipisahkan, maka akan terasa sakit dalam hidup kita. Akan terasa sakit. Nikmati proses Tuhan. Jangan protes. Karena apa? Tuhan lihat hasil akhirnya. Mata kita, pikiran kita hanya memandang perjalanan kita hanya setengahnya. Tetapi Tuhan melihat hasil akhirnya. Bejana yang indah itu yang Tuhan lihat, bukan prosesnya. Tuhan tuh lihat kesimpulannya, bukan pertengahannya. Nikmati proses Tuhan. Biarlah yang batu-batu yang tidak berkenan itu disingkirkan sama Tuhan. Kotoran-kotoran, akar-akar yang tidak berkenan itu disingkirkan sama Tuhan. Dipisahkan dari tanah liat sama Tuhan. Memang susah, tidak mudah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang melekat. Dan kebiasaan-kebiasaan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Memang susah. Apalagi kita mempunyai dosa yang namanya dosa favorit. Susah sekali dilepaskan. Tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ibarat batu-batu kecil yang membuat kita gampang pecah. Bejana yang sudah dibuat itu gampang pecah, gampang retak. Maka dari itu Tuhan berproses sama kita. Kalau kita mau menjadi bejana yang indah bagi Tuhan, kalau mau hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, izinkan Tuhan memproses hidup kita. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Segala yang terjadi atas hidup kita itu atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan. Maka dari itu nikmati setiap proses itu dengan ucapan syukur. Nikmati proses, jalani proses tanpa protes. Tanpa protes kepada Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau menjadi bejana yang indah, mari berproses sama Tuhan. Murnikan dulu hidup kita. Tanah liat itu murnikan dulu. Jangan ada campuran-campuran yang lain. Jangan ada batu-batu kerikil-kerikil. Jangan ada akar-akar, kotoran-kotoran. Sehingga bejana itu akan mudah retak, mudah pecah. Maka singkirkan itu dulu. Maka hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan menjadi bejana yang indah bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini, renungan yang singkat ini, boleh memberi pengertian kepada kita. Tuhan mau berproses pada kita, memurnikan setiap hidup kita, agar hidup kita ini berkenan, menjadi bejana yang indah bagi nama Tuhan.
Maka dari itu, izinkan proses itu. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Izinkan Tuhan memisahkan kerikil-kerikil yang tidak berkenan, memisahkan kotoran-kotoran, akar-akar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan akan menjadikan kita. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan menjadikan kita sebagai alatnya. Tuhan akan menjadikan kita sebagai bejana yang indah bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan singkat ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari sama-sama kita akan akhiri renungan harian kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah yang kami boleh rasakan. Di malam hari ini kembali firman boleh datang kepada kami, mengingatkan setiap kami betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berproses atas hidup kami, memurnikan setiap hati kami, setiap hidup kami, agar hidup kami boleh menyenangkan-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi bejana yang indah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami teringat akan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara ini, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati bangsa negara kami. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada, pemerintahan yang paling atas hingga paling rendah. Tuhan campur tangan atas hidup mereka. Biarlah kebijaksanaan otoritas Allah ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas dan tanggung jawab mereka semuanya. Bapa, teringat kami juga GBD Efrata yang ada di tempat ini. Tuhan Kau berkati GBD yang ada di tempat ini, Bapak Gembala yang ada, Ibu Gembala yang ada, serta anak-anak yang ada. Tuhan yang memberkati mereka, kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian daripada hidup mereka. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang berkati mereka semuanya Bapa. Bahkan kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian daripada mereka semuanya Bapa. Terima kasih. Kami akan akhiri doa kami di malam hari ini, renungan kami di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.